Hashtag percuma lapor polisi. Bukan main, Raki. Anda. Ini orang mau enaknya aja ya, tapi tidak mau anak. Bukan main. Sebenarnya cewek ini dia nih tidak ingin melakukan, tapi si cowok ini memaksanya dengan cara memberi pil atau membiusnya tanpa disadari. Tolong buat si cowok dipantau terus ya. Bapaknya DPR loh. Putus cinta itu nggak sakit. Yang sakit itu udah putus tapi masih cinta. Oke guys, kembali lagi bersama gua Paradana Channel. Di video gua kali ini gua akan reaction video viral seperti yang kita ketahui, viral di sosial media yang lagi trending sebuah kasus hamil tapi seorang yang tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan profesinya sih. Dia tidak bertanggung jawab dikarenakan dia itu alasannya banyak kali, mungkin ya ada alasan yang ini yang itu, mungkin kita bisa melihatnya di secara langsung videonya. Sebelum gua memulai videonya, jangan lupa like, subscribe, and share. Begitu juga gua memposting video-video viral trending sih ya, walaupun kita lagi terharu sedih, setidaknya ada yang ngakak gitu. Sekian, terima kasih. Selamat menonton, semoga terhibur. Salam dari saya, Paradana Channel. Selamat dari Binjai. Iya. Salam dari Binjai dari bawah. Iya, iya, banan. Deh, botak, bukan macam tu lah. Kau tengok nih. Tengok nih. Salam dari Binjai. Macam tu lah botak nih. Suaranya seperti mirip Uncle Muto ya guys ya. Gue masih terharu aja sih, kayaknya nggak semangat kali sih hari ini karena nonton video-video yang terharu lagi trending itu ya. Bentar lagi akan kita putar. Ini ibu-ibu lagi apa sih ini? Lagi drama apaan lagi? Jadi ceritanya ini ibu-ibu ini lagi editor berkelas, lagi di pesawat. Baru kali ini gua melihat seorang penumpang duduk di sebagian sayap ya guys ya. Lagian itu anak ngapain pakai acara dada-dada sekali lagi. Diameter Kudasai. Diameter Kudasai itu adalah sound trending di bagian warga plus 62. Baru habis malah keluar si belah. Allah, jijik jing. Ngiluh, cuk. Bawang-bawangan, cabai-cabean. Terong nggak ada ya guys ya? Nah, ini apa nih? Belajar masak ya cantik, emak gue gak bakal nanya lu bisa parboy apa enggak. Anjay, bukan main. Jago juga doang, gak jago masak ya guys ya. Percayalah, tapi para cowok lebih senang melihat para cewek banyak yang makan. Anjay, romantisnya. ya. Senang melihat ketika kekasih kita kenyang. Anak dajal semua. Mohon maaf, sedang dalam perbaikan, sampai jumpa lagi. Jangan percaya terus di samping.
Aslinya bang. Ayo. Buat yang lagi trending nih ya, Alek bisa apa katak bisa apa ya? Gue tungguin ya. Jawa Tengah, apa gue yang ke Jakarta? Mana sih Tangerang apa Serpong mana sih? Ngomong Katak aja. bizer ya. Langsung aja terus terangnya. Tentang Gue pengen Katak nyoba bizer. sih. Katanya keras sih gak sih? Ngelihat dari tingginya jadi pengen ngeliat nyalinya gue. Perkosa aku mas. Nah, ini yang lagi trending nih guys ya, baru kita mulai sekarang. Diam jadi polisi, bergerak suruh aborsi. Hashtag percuma lapor polisi. Bukan main lagi. Anjay. Ini orang mau enaknya aja ya, tapi tidak mau anaknya. Bukan main. Ya, gue sedih Cok, ngeliat beginian Cok. Aduh, yang begini yang disisisain anjing. Astaga. Dari Novia Widiasari kita belajar bahwa laki-laki yang berpangkat belum tentu bertanggung jawab. Tidak semuanya. Mungkin dia salah memakai otaknya mungkin ya. Cantik ini masih disisain. Anjay. Cantik Cok. Yang meninggal. Ceritanya dia ini lagi hamil, dan gua ada lihat videonya, dia tuh dua kali hamil sama yang ini yang terakhir ya. Yang pertama dia digugurkan, yang kedua pun digugurkan juga karena laki-lakinya tidak ingin bertanggung jawab ya. Habiskanlah masa burukmu hingga di masa depan kau hidup dengan bahagia. Anjay, bukan main Randy, lo bukan main gitu loh. Angkat aku jadi muridmu. Mahasiswi cantik bernama Novia Widiasari Rahayu yang ditemukan tewas karena minum racun diduga dilatar belakangi persoalan asmara. Korban mengalami depresi karena sang kekasih tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya yang berusia 4 bulan. Menurut sumber teman dekat korban, sebut saja Melati, saat dikonfirmasi menceritakan kisah asmara korban dengan pacarnya yang berakhir tragis. Korban sudah lama menjalin hubungan asmara dengan pacarnya bernama RB yang diduga anggota polisi dari Polres Pasuruan berpangkat Bribda. Sampai akhirnya korban yang tercatat mahasiswi Fakultas Sastra Inggris semester 10 ini hamil 4 bulan. Korban lalu minta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Namun sang pacar tidak mau bertanggung jawab. Sampai Depresi berat karena kehilangan ayah, tambah diperkosa, tambah dipaksa aborsi, dijahati paman-pamannya, diangkat kena amal. Semoga ya Allah Robbi, mari doakan semoga jannah. Amin. Aduh, gak pernah baca. Sekolah sering bolos sebelah gua. akhirnya RB menghilang. Korban akhirnya melaporkan ke orang tua RB. Setelah itu korban diajak makan bersama dengan RB dan kedua orang tuanya. Saat itu orang tua RB mengatakan, lapor polisi, banyak tindak kekerasan, pemerkosaan, menggugurkan kandungan dan lain-lain. Ayo mbak, jangan cuma tulis ayo, gua akan bertanggung jawab dan berbicara dengan orang tua korban setelah pulang makan. Selesai makan, orang tua RB lalu mengajak Novia bertemu dengan orang tuanya, membicarakan masalah hubungannya dengan RB. Sesampainya di rumah korban, ternyata orang tua RB berkata lain kepada orang tua korban. Ibu kandung RB mengatakan tidak menyetujui apabila RB dan Novia segera menikah. Alasannya, RB masih punya kakak yang belum menikah. orang tua macam apa ya. Di samping itu RB pun masih baru awal menjadi polisi. Tanggung jawab. Padahal orang tua korban pada saat itu juga belum mengetahui maksud dan tujuan kedatangan orang tua RB. Bahkan orang tua korban pun tidak mengerti maksud yang disampaikan oleh orang tua RB. Sehingga pihak orang tua korban pun tidak bisa berkata Al-Fatihah, semoga kau terima dan diampuni dosa-dosanya, amin. Kata apa-apa. Sejak saat itulah korban mengaku tidak bisa lagi menghubungi pacarnya. WhatsApp-nya juga tidak aktif lagi.
Akhirnya seminggu kemudian, korban datang Melarikan lagi diri ke dari rumah orang kenyataan. tua RB. Tetapi orang tua RB tidak mempedulikannya, kata Melati, menceritakan apa yang pernah diceritakan Novia kepadanya. Setelah itu 2 hari kemudian RB tiba-tiba menghubungi korban melalui pesan WhatsApp. Akhirnya langsung nelpon. Dia menceritakan dari awal kejadian dia bawa ke penginapan oleh Randy, pacar NW. Lalu diberi obat dan dipaksa meminum obat itu. Setelah itu dia tertidur. Sekitar setelah 4 bulan kejadian ini dia menyadari bahwa dia hamil dan langsung lapor ke Randy. Oh, sebenarnya cewek ini dia tidak ingin melakukan, tapi si cowok ini memaksanya dengan cara memberi pil atau membiusnya tanpa disadari. Dan kejadiannya 4 bulan kemudian baru ketahuan ya guys ya. RB ingin mengajak korban untuk jalan-jalan. Saat itu korban pun merasa Randy mengetahui hal itu, selalu membujuk untuk menggugurkan, tetapi korban enggak melakukan. Sampai pada akhirnya tidak ada kejelasan dari Randy, korban akhirnya melapor kepada orang tua Randy, dan orang tua Randy tidak menyetujuinya. rasa senang, seperti ada angin segar kalau buah hatinya bakal punya bapak kandung. Akhirnya, paginya korban dijemput pakai mobil oleh RB. Di dalam mobil, RB memberikan 4 biji pil, dan RB memaksa korban untuk minum pil tersebut tanpa makan dan minum seharian, kata Melati. Jadi si cowok ini untuk menghilangkan dari tanggung jawabnya, dia menyuruh seorang wanita ini meminum sebuah pil, 4 butir pil, agar bisa menggugurkan kandungannya. Itu pun secara paksa. Jadi diminumlah sama si cewek ini tanpa makan dan tanpa minum 1 hari. Dan kejadiannya lanjut kita nonton. Sampai sore akhirnya korban mengeluh lapar dan berhentilah di tempat makan. Di saat itu korban merasakan perutnya sangat sakit. Waktu dibawa ke toilet warung makan, itu ternyata ada lendir darah yang keluar dari kemaluannya. Korban tahu bahwa itu janinnya, dia tidak takut untuk melihatnya. Ya udah 2 kali belum. Setelah 2 hari kemudian korban drop sampai akhirnya harus diopname di salah satu rumah sakit. Sempat korban kondisinya kritis. Sepulang dari rumah sakit korban bingung dan merasa semakin depresi. Akhirnya korban menceritakan ke semua orang tuanya. Malah paman korban yang dipanggil Mas memaki-maki korban dan setiap hari mengancam ingin membunuh korban karena dianggap sangat mempermalukan keluarga. Pamannya pun juga apa Sampai ya? akhirnya korban nekat membeli sianida di toko online dengan harga Rp160.000. Setelah 5 kemudian saya mendengar kabar korban meninggal bunuh diri di dekat makam ayahnya. Makanya saya baca berita itu tidak benar kalau korban ini bunuh diri karena ayahnya meninggal, kata Melati. Kata Melati, sebelum korban menggugurkan janinnya sempat melaporkan kasus RB ke Propam Polres Pasuruan. Namun pihak Polres menutupinya. Astaga. Jadi pihak Polres, dia si korban ini udah melaporkan ke pihak Polres, tapi pihak Polres itu sudah menutupinya. Percuma, #percuma lapor polisi, tersangkanya polisi. Astaga, ini negara hukum kita ya. Bahkan korban juga sempat sewa pengacara untuk kasus ini, tetapi keburu korban meninggal dunia, katanya. Diberitakan sebelumnya mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Malang bernama Novia Widiasari Rahayu ditemukan tewas di samping makam ayahnya pada Kamis 2 Desember 2021. Diduga gadis 23 tahun warga desa Jalan, Japan, Kecamatan Soko itu Mojokerto tewas bunuh diri dengan minum racun. Edan ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa yang berpangkat belum tentu bertanggung jawab. Tidak semua orang yang berpangkat. Ada salah satunya, mungkin ada 20% atau separuh, 50% ada. Cuman kan yang lagi tren ini kan 1 orang gitu. Jangan semua polisi kena, enggak. Jangan orang yang semua berpangkat, tidak gitu. Jadi pesan gua buat kalian, jikalau kalian mencintai pasangan kalian, jangan
percaya sepenuhnya kepada pasangan kalian, apapun profesinya. Kalau buaya udah naik ke darat, ya jadi buaya darat, oke? Jadi buat kalian jangan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pasangan kalian. Setidaknya separuh saja, sisanya separuh lagi buat berjaga-jaga. Oke? Ini dia udah ditangkap polisi dan dia lagi dihukum ya. Nggak tahu sih hukumannya, katanya 5 tahun penjara, dan ini ada yang warga plus 62 untuk meneliti apa benar kasusnya ini, hukumannya segitu sesuai nggak dengan kejahatan dia. Nggak kasih deh ini. Mencoba memasang wajah melas agar dipercaya netizen bahwa dia telah ditangkap. Kasur nyaman, banyak bantal yang empuk, satu ruang khusus untuk dirinya sendiri, tidak digabungkan dengan tahanan lainnya karena beda status. Oke. Ikatan tangannya longgar kali kayak keadilan di negara ini. anjing. Tidak di grendel. Oh ya, lanjut ya, di grendel. Anjing. Apaan? Jejak apa membawa di situ, cowok? Aduh, polisinya. Baiklah anak-anak, kalau dapat duit, langsung aja cabut laporan korban yang terjadi di belakang layar. Ingat lagi uang fals? Ingat? Oke, yang tahu aja. Lanjut. Negara ini astaga. Cantik cok, tapi sayang meninggal. Cantik banget cok, yang begituan aja masih disia-siain. Cantik disia-siain, jelek di ghosting anjing. Astaga. Jika tidak bisa memiliki, cobalah untuk menghamili. Cerup. Oke. Astaga, kukira suhu bawah saja internet itu po. Aku suka nama kamu. Aku suka sama kamu. Aku ini perawat, harus nikah sama TNI. Astaga. Siapa sih yang bikin konsep itu? Lah di Jepang perawatnya malah sama pasien, traveling daguang. Otak gua pun langsung traveling coba video Jepang anjing. Lanjut dah. Rasain. Anjing, terkejut gua cok. Anjir, baru tahu gue kemarin berita begini. Kau tahu aku tu kau mikir. Kau tahu makin ya? เป็นยังไงบ้างไปอยู่กับเขามีความสุข Muka anjing มากไหม
ติดขัดอะไรบ้างเรื่องอะไรกับเขาอวยพรให้เธอโชคดีนั่น Nggak kebayang gue kalau dia ada sampingnya. Coba satu lawan satu. Oh, salam dari Binjai, salam. Anjir. PP Mikey, game Buri, panutan kata, bukan main. Oh no. Sudah. Ayo, come look at this. 150 lawan 30. Saya sendiri bang. Sendiri. Iya, yang lain teman saya ngeliatin doang. Menang malah. Saya, motherfucker man. Oke guys, gue mau nambahin tentang dua orang ini ya guys ya. Jadi atas tragedi yang pemerkosaan dan tidak bertanggung jawabnya dari pria berpangkat ini, kita belajar bahwa tidak semua laki-laki yang berpangkat itu akan bertanggung jawab. Tetapi karena kasusnya polisi, dia ini seorang polisi, tidak semua polisi seperti itu ya guys ya. Jadi jangan salah paham nanti gue bilang semua polisi begini, enggak. Mungkin ada ya, contohnya seperti ini tadi. Jadi dari sini kita belajar bahwa semua orang tuh bisa melakukannya, bukan polisi saja, bukan yang berpangkat saja. Setidaknya kalian tuh jangan memberikan harapan sepenuhnya atau memberikan kepercayaan dari ke orang yang kalian sayangi gitu. Setidaknya kalian sisakan separuh buat berjaga-jaga diri agar tidak menyesal ke depannya ya guys ya. Ingat, semua orang bisa melakukannya, oke? Semua orang bisa melakukan ini seperti itu. Jadi hati-hati ya. Gue cuma bisa memberikan doa, atau kita semua bisa memberikan doa buat si cewek, semoga diterima di sisi Allah yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Kalau buat si cowok sih gue gak ada kata-kata sih, cuman simpel aja sih, namun kena pas nadanya ya. Tolong buat si cowok dipantau terus ya, bapaknya DPR dulu. Ya, kejadian tersebut memakan korban satu orang wanita yang sangat menyayangi dia. Putus cinta itu nggak sakit, yang sakit itu udah putus tapi masih cinta. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.